Kalau dulu ada kaset yang fenomenal karena harganya yang murah yaitu kaset EDC, sekarang ada pembaruannya yaitu EDC X. Dan harganya pun tetap cantik di bawah 200 ribuan. Biar nggak penasaran, bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu udah portable atau desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kaset EDC dirilis tahun lalu, sekarang sudah ada pembaruannya setahun berselang yaitu kaset EDC X. Baru apanya bro? Itu cuma ganti faceplate doang, kabelnya juga masih non detach bro. Pembaruannya itu di tuningannya bro. Kaset EDC X pun masih mengusung single dynamic driver 10 mm dan dipasarkan di angka sekitar $9,5 atau mungkin sekitar 150 ribuan kalau dikurskan ke rupiah. Rate 15.000. Dan saya mau thanks berat untuk kaset official yang telah jauh-jauh mengirimkan in-ear monitor ini sampai ke Indonesia, sampai dapat kita review sekarang ini. Setahu saya sih memang ongkirnya harusnya lebih mahal daripada in-ear monitornya sendiri, tapi kaset official ngirim jauh-jauh dari China untuk dapat kita review di sini dan itu sangat mengharukan sekali. Selanjutnya kita bahas packaging dari kaset EDC X ini. Untuk packaging dari kaset EDC X ini mirip sekali seperti kaset EDC yang di situ. Jadi mirip sekali dari kaset EDC X untuk secara packagingnya. Dan memang berbeda dari kaset-kaset pada umumnya secara packaging, di mana kaset-kaset pada umumnya itu memiliki dimensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kaset EDC X ini. Boxnya sendiri didominasi warna putih dan ada gambar dari kaset EDC X-nya. Di sini kaset logonya, ada spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa pause aja di sini. Untuk kelengkapannya sendiri kita buka aja, langsung kelengkapannya sudah bisa ditebak, yaitu ada beberapa pasang air tips berwarna putih, yes. Di sini untuk tempat kabelnya dan juga kitab-kitab. That's it untuk kelengkapan dari kaset EDC X ini. Dan ini adalah in-ear monitor dari kaset EDC X. Oke, itu sih untuk kaset EDC X. Di sini mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya menggunakan air tips berwarna hitam seperti ini? Karena ada kejadian yang cukup konyol dari kaset sendiri. Pada saat saya menggunakan in-ear monitor satu ini, jadi air tips bawaannya itu berbeda antara kiri dan kanannya. Sehingga pada saat saya pertama kali coba, saya mendengar in-ear monitor satu ini agak sedikit imbalance atau imba. Tapi setelah saya perhatikan, ternyata air tipsnya itu yang berbeda. Sebentar. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah small size dan large size-nya di sini adalah medium size-nya. Di mana medium size-nya ini, satunya ini small bore, satunya ini big bore. Jadi yang lubang besar dan lubang kecil. Jadi suaranya ini beda. Tapi ini sudah dipasangkan pada in-ear monitor KZ saya pada saat awal pembelian. Jadi saya dengarkan, loh kok imbang? Saya bingung juga. Setelah saya lihat-lihat air tipsnya ternyata berbeda. Jadi perbedaan antara kanan dan kirinya. Dan itu membuat saya agak sedikit kaget juga sih sebenarnya. Tapi itu hanya sedikit experience saya dari KZ. Ya memang KZ untuk hal-hal seperti ini ya suatu hal yang cukup lumrah lah kalau saya bilang. Tapi itu baru saya pertama kali experience. Mungkin kalau kalian ada experience yang sama, tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk packagingnya sendiri dari EDC X ini kami berikan skor B-. Kalau kita bilang harganya mungkin kalau di bawah 100 kita bisa berikan B. Tapi kalau di angka 150 ribuan, saya rasa kaset-kaset pada umumnya di angka 150 ribuan, mereka memiliki packaging yang lebih baik jika dibandingkan dengan kaset EDC X ini yang super minimalis banget. Selanjutnya kita bahas build quality dari kaset EDC X ini. Build dari kaset EDC X ini mirip seperti kaset-kaset lainnya juga. Dia menggunakan bahan dari plastik seperti ini. Dan super bling-bling juga ini monitor satu ini, dimana housingnya ini berbahan plastik generik yang transparan seperti ini. Jadi kita bisa melihat in-ear monitor, driver di bagian dalamnya. Kita bisa lihat driver di bagian dalam dari in-ear monitornya. Dan di in-ear monitor ini terdapat dua fan hole, satu di dekat nozzle dan satu di bagian sini. Jadi terdapat dua fan hole. Selain itu juga untuk nozzle-nya ini bisa dikategorikan nozzle yang sedang, agak sedikit miring nozzle-nya. Dengan ukuran yang normal mungkin sekitar diameter 4 mm, sekitar itulah. Dan sudah ada filternya. Untuk bagian faceplate-nya ini menarik banget menurut saya, masih mempertahankan faceplate yang bling-bling dari kaset EDC. Tapi kaset EDC itu lebih fancy lah menurut saya.
jika dibandingkan ini yang lebih terkesan lebih maskulin dan lebih lebih mature aja untuk desainnya dibandingkan desain yang terlalu bling-bling seperti kaset EDC sebelumnya berwarna ungu dan berwarna biru. Bahannya masih sama untuk bagian faceplate-nya, yaitu glossy mirror finish dan ada logo kaset di bagian tengahnya seperti ini. Untuk kabelnya sendiri kalian sudah paham, yaitu kabel non-detachable dengan ada air hook yang sudah preform. Kabelnya sendiri diklaim kaset adalah kabel OFC atau Oxygen Free Copper. Sebentar, ini kalau kalian perhatikan juga kabelnya seperti kaset EDC memiliki warna yang berbeda antara kiri dan kanannya. Jadi ada warna, satunya warna hijau biru gitu, satunya warna merah. Dan kalau kita ke bagian bawah, ini non-mic ya, memang saya pilih yang non-mic. Di sini ada splitter yang berbahan transparan dan bagian bawahnya juga seperti kaset-kaset pada umumnya. Dan untuk jacknya 3,5 mm L-shape gold plated 3 pole. Kaset EDC-X ini tidak memiliki build quality yang jauh dari kaset EDC sebelumnya dan kami berikan skor C+ saja untuk build quality-nya. Setelah kita bahas fitting dari kaset EDC-X ini, secara fitting sendiri kaset EDC-X ini memiliki housing yang memang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan kaset-kaset regular, di mana pemakaiannya sendiri adalah regular fit dan over ear seperti ini. Mirip banget pemakaiannya dengan kaset EDC regular. Saya sendiri tidak ada masalah dengan fitting seperti ini. Overall memang nyaman, gripnya oke, kekedapannya pun baik. Ergonomisnya dari housingnya pun menurut saya cukup oke di in-ear monitor Chi-Fi budget. Dan tidak ada protes apapun untuk fitting dari kaset EDC-X ini. Dan kami berikan skor amin untuk fitting dari kaset EDC-X ini. Memang kaset tidak pernah ada masalah atau issue untuk masalah fittingnya. Dan itu mungkin salah satu hal yang perlu dipelajari oleh in-ear monitor brand besar lainnya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari kaset EDC-X ini. Kaset EDC-X ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan mild V-shape, di mana memang agak sedikit recess untuk bagian mid-nya. Berbeda dengan kaset EDC lama, kalau kalian tahu suaranya itu super dark dan mendem banget menurut saya. Dan in-ear monitor satu ini tidak sulit untuk di-drive menggunakan smartphone sekalipun. Untuk bagian bassnya di sini, bassnya ini bisa dikategorikan cukup besar dengan impact yang cukup megah dan punch yang cukup dalam. Fun sih untuk tipe bass dari kaset EDC-X ini. Bassnya cukup tebal dan asik banget. Tekstur bassnya ini oke menurut saya, tapi memang agak sedikit kotor karena decay-nya agak lambat di in-ear monitor satu ini. Dan overall ini in-ear monitor yang cocok untuk kalian yang bass head. Approve sih kalau untuk bass head. Untuk bagian mid-nya sendiri, seperti yang saya tadi katakan, mid-nya memang agak sedikit mundur dan terkesan cukup netral, di mana male vocalnya ini menurut saya cukup oke di eksekusinya. Walaupun secara artikulasi bukan yang terbaik dan emosinya pun kurang tersampaikan dengan jelas. Sedangkan female vokalnya pun dieksekusi dengan cukup baik juga di in-ear monitor satu ini. Terkesan pas aja untuk female vokalnya, tidak terkesan terlalu smooth ataupun terlalu agresif. Artikulasinya pun oke banget di in-ear monitor satu ini. Untuk shouting-nya di in-ear monitor satu ini menurut saya minim. Selain itu juga untuk instrumennya agak sedikit kurang aja sih, kurang shining, kurang lively aja di in-ear monitor satu ini. Untuk treble-nya sendiri, in-ear monitor kaset EDC-X ini main di safe zone yang bisa dikategorikan cukup aman. Jadi tidak seperti in-ear monitor KZ beberapa tahun lalu yang memang asal-asalan untuk tuning bagian treble-nya. Di sini mereka sudah sangat berbenah menurut saya. Dan kaset EDC-X ini tidak separah atau semendem kaset EDC yang dulu, di mana treble-nya ini jauh improvement-nya jika dibandingkan dengan kaset EDC yang dulu. Di mana secara resolution, clarity-nya sudah far more better dan kaset EDC. Untuk detail dan airing-nya menurut saya biasa aja di in-ear monitor satu ini, tidak terlalu extend banget juga untuk bagian treble-nya. Selain itu untuk balance-nya di in-ear monitor satu ini pada lagu Code Cool Patricia Barber aman juga di EDC-X ini. Dan secara keseluruhan kami berikan skor B+ untuk tonalitas dari EDC-X. Ya, kalian nggak salah dengar, ini in-ear monitor yang cukup oke untuk tuningannya. Dan memang kaset sudah cukup berbenah, it's very nice. Setelah kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup netral dan asik banget. Timbernya menurut saya di in-ear monitor satu ini biasa aja sih, nggak ada yang terlalu spesial untuk in-ear monitor budget dari kaset. Soundstage-nya pun regular 2D aja, jadi tidak ada yang wow juga dari soundstage-nya. Detail dan clarity-nya pun menurut saya untuk kelas harganya ya biasa aja, tidak terlalu shining banget ataupun terlalu super banget di kelas harganya, nggak juga. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini biasa aja, tidak terlalu spesial.
Imagingnya menurut saya kurang layering dan positioningnya ya cukupan lah, tidak terlalu spesial juga di situ. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk in-ear monitor satu ini. Kaset tetaplah kaset kalau dari segi teknikal. Kalau kalian mau upgrade kaset ini ya tentu saja. Seperti reel saya sebelumnya ya, kalian colok aja source yang gila. Seperti DMP Z1. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini masih sama seperti pendahulunya, yaitu kabelnya non-detach. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Itu mungkin sebuah drawback yang sangat mengganggu kalau memang kalian punya banyak koleksi QDC type untuk ganti-ganti kabel dari kaset. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak punya kabel dari kaset sama sekali dan saya nggak tertarik beli kabel dari kaset. Jadi saya sebenarnya no problem sebenarnya. Tapi kalau kalian yang memang punya, itu akan menjadi sebuah drawback yang mengganggu. Untuk pro-nya sendiri, suara dari EDCX ini jauh lebih dewasa, jauh lebih matang, jauh lebih bagus resolusinya dan teknisnya juga clarity-nya far more better dibandingkan kaset EDC pendahulunya. Untuk value for money-nya, in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Setelah kita bandingkan kaset EDCX ini dengan kaset EDC sebelumnya. Untuk kedua in-ear monitor ini, kaset EDC dan EDCX, overall tonalnya ini sudah beda banget. Di sini lebih V-shape, di sini lebih darker. EDCX sendiri memiliki suara yang lebih lively dibandingkan dengan kaset EDC yang mendem abis menurut saya. Bass, mid, dan treble juga jauh improve di kaset EDCX ini jika dibandingkan dengan kaset EDC ini. Teknisnya secara clarity timbre juga sudah lebih better jika dibandingkan dengan kaset EDC yang lama ini. Jadi EDCX ini secara teknis dan tonal menurut saya juga sudah upgrade banget jika dibandingkan dengan kaset EDC. Kalau kalian ada budget dan mencari in-ear monitor kaset yang memang bling-bling dan ya tidak masalah dengan non-detach, mungkin bisa kalian pikirkan kaset EDCX ini. Karena kaset EDCX ini sudah improve jauh dari kaset EDC sebelumnya. It's a good move, kaset, good move. Lain kali kirimin barang saya lagi ya. Kesimpulan, kaset EDCX ini merupakan jawaban atas pertanyaan kita mengenai tuningan dari kaset EDC. Memberikan tonal yang lebih dewasa dengan clarity yang upgrade jika dibandingkan dengan kaset EDC. Inilah bukti kaset sudah berbenah. Saya percaya itu. Kalau kalian, percaya nggak? Kalau kalian ada pertanyaan seputar kaset EDCX ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Tempat Undur Diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.